Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahayu dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi masyarakat dan sistem budaya serta perilaku sosial normatif. Sosiologi hukum memiliki pendekatan yang hampir sama dengan sosiologi antropologi hukum, yaitu lebih kepada pendekatan interdisipliner yang artinya hukum dikaji, dianalisis dengan pendekatan sosiologis, juga dengan pendekatan antropologis. Kajian menarik tentang sosiologi ini yaitu yang dikaitkan dengan hukum dalam pengertian apa yang tengah ada dalam masyarakat, hukum dalam pengertian yaitu ketentuan yang mengatur antara perilaku masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, atau interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya sehingga membangun suatu struktur sosial. Suatu pranata sosial misalnya terbangunnya keluarga, terbangunnya masyarakat, terbangunnya suatu bangsa hingga menjadi satu negara yang memiliki wilayah serta pemerintahan yang memiliki norma serta perundang-undangan yang berlaku. Sosiologi hukum itu sendiri merupakan dua kajian yang sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena yang pertama, bahwa hukum tidak lahir dengan sendirinya. Hukum timbul karena masyarakat menginginkan kehidupan yang damai. Hukum timbul dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari norma sosial karena masyarakat menginginkan hidup ini tenang atau dapat mempertahankan hidupnya dalam keadaan dijamin keamanannya, kemudian mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama yang dilindungi oleh satu norma yang disepakati. Dan yang kedua, hukum yang kemudian membentuk perilaku yang menjamin keamanan dan kedamaian. Kehidupan manusia akan memudahkan masyarakat untuk berkreasi menciptakan sesuatu yang dipandang sebagai simbol kedamaian manusia yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Ketika hukum dilihat dari aspek kebudayaan yang dilihat oleh pola pikir manusia itu dan kemudian dikaji kemana arah dari simbol kebudayaan itu dilihat dari perspektif yuridis dan empiris, tentu saja ini kemudian disebut dengan antropologi. Oleh karena itu, sosiologi atau sosius yang artinya teman atau hidup bersama itu artinya manusia menerima berbagai perbedaan untuk hidup berinteraksi, saling timbal balik, saling ketergantungan, dan saling memberikan kemaslahatan untuk kepentingannya masing-masing dari aspek atau pendekatan sosiologis. Ketika memahami hukum akan lebih komprehensif. Kenapa hukum akan lebih komprehensif? Karena hukum dilihat dari ranah hubungannya dengan masyarakat yang menentukan bentuk-bentuk kehidupan masyarakat, berperilaku, bagaimana seharusnya masyarakat menentukan perilakunya. Karena jika salah memilih, tentu ada sanksi yang harus diterima sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Dan yang selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai perilaku sosial normatif. Perilaku sosial tradisional normatif yaitu suatu perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dirasakan manfaatnya sehingga perilaku itu dipertahankan sebagai ketentuan hidup, sebagai aturan yang memudahkan mereka untuk melanjutkan kehidupannya karena terpelihara oleh norma yang mereka sepakati, atau orang menyebutnya sebagai norma sosial normatif tadi. Tidak ada hukum yang lahir, bahkan hukum dari Allah sekalipun yang terlepas dari berbagai variasi dan tindakan perilaku masyarakat. Hukum itu semacam kontrol sosial, jadi hukum itu semacam upaya untuk mengawasi kehidupan masyarakat, atau hukum itu juga untuk merekayasa masyarakat atau bisa disebut social engineering. Agar masyarakat dapat dikendalikan ke arah yang lebih baik tentunya dan bermanfaat sehingga kehidupan dan hubungan antara masyarakat sipil menjadi lebih baik sehingga tidak adanya ketidaktentraman di kehidupan masyarakat. Realitas kehidupan masyarakat itu sesungguhnya adalah suatu kenyataan yang dilalui di mana setiap individu ini memiliki karakter yang berbeda-beda, merupakan kreasi dari perilaku individu yang kemudian berhadapan dengan kreasi perilaku individu lainnya. Sehingga
Apabila terjadi hubungan interaksional, disitulah perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan konflik atau persinggungan yang berakibat pada perselisihan atau peperangan. Perilaku manusia ini terbentuk oleh norma-norma yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak berarti sebagai potensi diri individu manusia itu diberikan atau tidak timbul terus-menerus dan terus bergerak karena perilaku itulah kemudian hukum menjadi sosial normatif. Tidak bisa diam atau statis sehingga terjadi perubahan hukum. Perubahan hukum itu sendiri bergantung apakah karena zaman atau waktu, apakah berubah karena kondisi, apakah berubah karena tempat yang berbeda, apakah berubah karena suatu proses politik yang berubah atau berubah karena kebiasaan atau berubah karena potensi atau niat yang ada dalam individu maupun yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perilaku yang terbentuk oleh norma tadi diintegrasikan secara sosialistik sehingga menjadi sistem sosial yang memiliki muatan simbolik yang kemudian diterima bahkan menjadi semacam citra atau khas masyarakat tertentu. Dengan demikian, pembentukan masyarakat secara serta-merta ini merupakan permulaan suatu karakteristik sosial. Dan karakteristik budaya yang memiliki daya ikat, daya atur tersendiri. Jadi dinamika sosial demikian itu dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya pengurus kepemimpinan, ada tokoh masyarakat, ada orang yang diseniorkan, ada orang yang dituakan, atau ada tokoh adat yang memberi pengaruh kepada masyarakat. Dan karakteristik budaya yang memiliki daya ikat, daya atur tersendiri. Jadi dinamika sosial demikian itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya pengurus kepemimpinan, ada tokoh masyarakat, ada orang yang diseniorkan, ada orang yang dituakan, ada tokoh adat yang memberi pengaruh kepada masyarakat. Sehingga perilakunya itu dibentuk oleh pengaruh eksternal tersebut, di samping ada pengaruh internal yang ada di dalam diri setiap orang untuk beradaptasi dengan norma yang berlaku. Karena kalau dia tidak beradaptasi akan dianggap sebagai orang yang asosial atau dianggap sebagai orang yang individualistik. Dengan demikian, sosiologi hukum yang disatukan ini lebih kepada pendekatan interdisipliner, disipliner dalam perspektif lain. Sosiologi hukum yang dikaitkan dengan agama seperti sosiologi hukum Islam, bentuk kajiannya adalah bagaimana hukum Islam atau yang kita sebut fikih, atau karena bagaimanapun al-ahkamu syariatu al-maliyah al-muktasabu min adillati tafsiliyah. Jadi syariah atau hukum Islam atau fikih, karena syariah Islam dan fikih itu sendiri adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi meskipun sumber hukumnya Al-Quran, meskipun sunnah maupun sunnah, tetapi ketika ditafsirkan, dipahami secara mendalam, diproduk berdasarkan suatu proses mendalam, kemudian kita sebut hal tersebut sebagai fikih. Jadi syariah atau hukum Islam atau fikih, karena syariah Islam dan fikih itu tidak bisa dipisahkan. Jadi meskipun sumber hukumnya Al-Quran maupun sunnah, tapi ketika ditafsirkan, dipahami secara mendalam, diproduk berdasarkan suatu proses mendalam, kemudian kita sebut sebagai fikih. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syariah atau hukum Islam atau fikih, karena syariah Islam dan fikih itu sendiri adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi meskipun sumber hukumnya Al-Quran maupun sunnah, tetapi ketika ditafsirkan, dipahami secara mendalam, diproduk berdasarkan satu proses mendalam, kemudian kita sebut sebagai fikih.
Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.